Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, kesehatan, kesempatan kepada kita hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam acara Zoom yang telah kita sepakati bersama. Semoga acara ini bisa berjalan dengan tanpa halangan satu apapun. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Mengeluarkan manusia dari kegelapannya dan kekafirannya menuju cahaya kebenaran yang terang menderang, yaitu Islam. Tidak lupa juga kami ucapkan kepada yang telah membimbing kita selama ini, imam kita semua, salam hormat dan taat kami atas beliau, sekalian juga kepada para sesepuh, mbah-mbah kami, juga para orang-orang tua kami. Kiranya Allah meridhoi dan menjalani ketetapan hidupnya. Juga para sedulur yang saya muliakan, semoga Sang Pencipta kita senantiasa menjaga dan membimbing hidup kita semua dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam senantiasa disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sedulur-dulur yang saya hormati. Atas nama pribadi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan sedulur mengikuti acara sampai selesai. Untuk itu langsung aja saya persilahkan kepada narasumber, beliaunya yang dari keluarga besar Mbah Ali. Kepada kita semua, kita persilahkan untuk keluarga besar Mbah Ali. Waktu, tempat, dan kami persilahkan. Monggo Mbak Ali. Nggih, alhamdulillahirobbilalamin. Pada saudaraku semuanya, khususnya imam kita semua yang telah kita percaya sampai mati, saya sebagai sanad keimanan dari Mbah Ali inggih menika, yaitu saya yang pertama Kang Alimin, yaitu alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Salatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususnya rahayu assalamualaikum imamku Gusto Buyono dan saudaraku semuanya yang telah diikat persaudaraan dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan persaudaraan kita ini terus mendapat barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah. Rahayu saudaraku semuanya, mudah-mudahan tetap rahayu saudaraku, yaitu Nabi kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan Sallallahu khususnya keselamatan untuk saudaraku semuanya, khususnya imam kita. Dan mudah-mudahan saya dan kalian semuanya tetap mendapat ridho dan barokahnya Allah dan selalu mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti atau setelah kita meninggal, dan seterusnya kita selalu mendapat ridho dari Allah dan mendapat ridho dari Rasulullah, menjadi umat atau penerus risalah tauhidnya, yaitu risalahnya Bani Ibrahim atau risalahnya Muhammad yang telah kita luruskan, yang telah kita teruskan, yaitu meneruskan risalahnya Muhammad, yaitu mempercayai Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya saudara dunia akhirat mendapat ridho dari Rasulullah dan pencipta kita. Amin. Alhamdulillah. Ini nanti temanya yaitu kembali ke Allah dengan selamat. Syarat kembali ke Allah dengan selamat adalah yaitu mempercayai Allah dengan utuh, yaitu syaratnya iman atau percaya. Kalau kita iman, berarti kita harus tahu cacatnya iman. Berarti apa? Kita harus tahu cacatnya keimanan kita, yaitu syirik atau yang lainnya. Makanya kita itu sering membaca hati kita atau bertanya pada hati kita, apakah masih ada sandaran atau ilah-ilah yang lain yang kita percaya selain pencipta kita, atau yang merawat kita dalam kandungan ibu kita, atau yang menitipkan kita dalam kandungan ibu kita. Itulah jalan keselamatan yang kita percaya agar kita kembali ke Allah bisa selamat, yaitu mempercayai Allah dengan utuh. Jadi kita wajib tahu syaratnya selamat, yaitu mempercayai Allah dengan utuh. Kalau kita iman, berarti kita harus tahu cacatnya iman. Cacatnya iman yang awal yaitu menduakan Allah. Atau hati kita itu ada yang syirik, ada yang dipercaya selainnya Allah. Kita harus membedakan dan benar-benar tahu siapakah yang kita percaya mulai saat ini sampai kita mati, sampai di akhirat nanti. Siapa yang sebenarnya yang bisa menyelamatkan kita di akhirat dan di saat ini. Jadi keselamatan dunia sampai akhirat kita harus tahu siapakah yang menyelamatkan kita itu. Pencipta kita atau selainnya pencipta kita. Dengan contoh, kita harus bisa membedakan siapa yang kita percaya dan siapa yang tidak kita percaya. Dan hati kita pasti tahu karena kita itu orang yang beriman atau orang yang percaya pada Allah. Kalau masih ada ilah-ilah yang lain selainnya Allah, berarti kita cacat keimanan kita. Pasti kita kembali kepada Allah, tak mungkin kita akan selamat. Karena kita selamat di hadapan Allah atau kembali kita ke Allah dengan selamat, yaitu
hanya mempercayai Allah utuh atau keimanan kita yang utuh, tidak ada ilah-ilah yang lain atau tidak ada Tuhan selain pencipta kita yang kita percaya, yang menyelamatkan kita di saat ini sampai kita mati sampai di akhirat. Itulah keimanan, itulah syarat keselamatan kita di hadapan Tuhan. Seringlah iqra atau membaca kelakuan kita, membaca hati kita. Masih adakah ilah-ilah yang lain atau Tuhan yang lain atau kepercayaan yang lain yang kita percaya untuk menyelamatkan? Kita harus bisa membedakan siapa yang kita percaya, Tuhan kita atau kelakuan kita, atau amalan kita, atau yang lain. Karena yang kita percaya berbeda dengan yang kita lakukan. Karena yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan. Bila hati kita itu meyakini bahwa yang kita lakukan itu bisa menyelamatkan, berarti sudah menduakan Allah. Sudah tidak mempercayai Allah utuh yang untuk mempercayai atau untuk menyelamatkan kita. Karena Allah siap dan Allah selalu tidak ingkar janji. Siapa yang mempercayai pencipta kita, siapa yang mempercayai Allah, pasti Allah mempercayai kita. Dan kita selalu ingat bahwa keselamatan kita hanya pencipta kita yang bisa menyelamatkan. Bukan ibadah kita, bukan kelakuan kita, bukan amalan kita. Kita menjalankan kelakuan atau ritual yang dinamakan sholat atau bersedekah atau sodako dan yang lain-lain itu hanya karena taat kepada Allah. Karena ketaatan kita itu, karena kita itu menjalankan perintah Allah, jadi kita tahu dan cepat kembali. Jalankan kelakuan kamu setiap hari apa yang menjadi setiap hari yang kamu lakukan. Sholat 5 waktu tetap kamu lakukan agar kita termasuk golongan orang-orang yang taat pada Allah. Sholatnya Rasulullah, aqimis sholata lidzikri, aladinahum fi sholati khosiun, aladinahum fi sholati daimun, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itulah sholat Rasulullah, yaitu liwat kelakuan sehari-hari. Dan kita selalu ikhlas, lillah, ridho, ditakdirkan Allah dengan sebagaimana setiap hari kita berjalan. Kita selalu sadar bahwa apa yang kita lakukan setiap hari adalah sudah asli pilihan Allah, takdir Allah yang terbaik. Kita selalu sadar bahwa kita itu mengerti, ngaji tauhid itu banyak. Tapi yang kita cari adalah kelakuan yang bertauhid, berbicara yang tauhid, ibadah yang tauhid, dan lain-lainnya. Jadi ingat, risalahnya Muhammad, risalahnya Bani Ibrahim adalah meneruskan risalah tauhid, yaitu hanya untuk mempercayai Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pencipta kita sendiri. Kamu kalian
Kalian semuanya saudaraku, percayailah penciptamu sendiri yang utuh. Jangan percaya pada penciptanya saudaramu. Nomor satu, percayailah Tuhanmu sendiri, yaitu pencipta kamu, yang menitipkan kamu dalam kandungan ibumu dan yang merawat kamu dalam kandungan ibumu. Itulah penciptamu yang sejati atau yang asli yang kita percaya saat ini sampai kita mati. Agar kita kembali ke Allah, diselamatkan oleh Allah karena kepercayaan kita atau keimanan kita. Kalau kita iman, harus tahu cacatnya iman. Dengan contoh yaitu syirik atau menduakan Allah. Itulah cacatnya keselamatan. Bahwa kita kalau hati masih ada ilah-ilah yang lain selain pencipta kita yang kita percaya yang menyelamatkan, kita tak akan selamat di hadapan Tuhan. Karena keselamatan kita itu harus utuh mempercayai Allah. Jadi kita harus tahu atau membedakan Tuhanku adalah Tuhan pencipta atau yang menciptakan seluruh alam atau yang menguasai makhluk di dunia dan lainnya yang wujud di dunia. Itulah pencipta kita. Pencipta kita adalah dengan logika dan nyata, yaitu kita dikasih keimanan. Karena Allah selalu hadir di keimanan kamu yang utuh. Bila hatimu tidak iman utuh, Allah tak mau mendekat pada dirimu. Agar dirimu atau kalian semuanya selalu dipercaya Allah, selalu didekati oleh Allah, yaitu hati kita harus mempercayai dengan utuh. Selalu sering Iqra atau membaca setiap hari kelakuanmu dan selalu sadar dan selalu cepat kembali. Oh iya, yang saya lakukan tidak saya percaya. Yang saya percaya tetap penciptaku. Selalu diucapkan apa yang kita jalankan setiap hari. Selalu ingat, selalu bismillah, selalu menyebut nama Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perbuatan apapun, pembicaraan apapun, pendengaran apapun, apa yang kita lihat tidak menjadikan cacatnya keimanan kita pada Allah. Kalau kita di hadapan Allah tidak membawa keimanan yang utuh, hanya Allah yang kita percaya, pasti kita di hadapan Allah tidak akan diselamatkan. Karena masih ada ilah-ilah yang lain atau kepercayaan yang lain selain pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi, yaitulah pencipta kita. Ya Rob, ya Rob, ya Robbi, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya penciptaku, selalulah sebut agar kamu dipercaya oleh Allah. Dan selalu ikhlas mempercayai hanya Allah saja yang kita percaya. Agar kita selalu mendapat barokahnya Allah. Dan selalu dipercaya oleh Allah. Kalau kita sudah percaya Allah,
utuh, mempercayai Allah utuh, iman dengan Allah utuh, kita mulai bisa mempercayakan hidupnya pada Allah. Kalau kita sudah berani mempercayakan sehari-hari kita pada Allah, kelakuan kita pada Allah, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita jalankan, selalu dipasrahkan oleh Allah, pasti Allah akan mempercayai kalian semua. Setelah kita dipercaya oleh Allah, kita menjalankan taat pada Allah, yaitu menjalani perintah Allah. Perintah Allah yaitu mempercayai Allah. Larangan Allah adalah menduakan Allah. Itulah larangan Allah. Yang lain, kelakuan yang lain, itu hanya sekedar sandiwara kehidupan agar kita hidup di dunia itu bahagia. Jujurnya hatimu mau apa, jalankan. Tapi tetap kesadaran hatimu karena Allah. Dan selalu kelakuan yang bertauhid, karena ini adalah surga dari Allah di dunia ini. Jadi surga itu tidak khayalan yang dibuat oleh Allah. Mulai di dunia ini sudah diciptakan. Apalagi di akhirat pasti lebih diberi atau lebih ada. Karena surga Allah itu mulai diawali. Kamu tanya sehari-hari kamu, kehidupan kamu, tanya hati kamu, hidup kamu bahagia atau tidak bahagia. Bisa kamu tanya sendiri, kamu raba sendiri, kamu rasakan sendiri, kehidupan kamu itu surga atau neraka. Padahal orang kalau beriman pada Allah selalu bahagia. Nomor satu, kebahagiaan keimanan, yaitu hati kita selalu yakin apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan tidak bisa menyelamatkan, apapun yang kita lakukan tidak bisa menyelakakan Allah, tidak bisa menyelakakan kita. Jadi kita hanya cukup Allah saja yang kita percaya. Yang saya lakukan berbeda dengan yang saya percaya. Menjalankan apapun karena ketaatan kita pada Allah. Sholat 5 waktu itu adalah kebahagiaan kita karena taat. Kalian semuanya menjalankan kebaikan, tidak terasa menjalankan kebaikan karena ketaatan kamu. Kamu baik pada saudaramu, tidak terasa kamu baik dengan saudaramu karena itu taat pada Tuhanmu. Karena ini saudaraku dunia sampai akhirat, yaitu satu iman, satu imam, satu tujuan, yaitu pada Tuhan yang Maha Kuasa. Diikat persaudaraan kita, diikat dengan persaudaraan dunia akhirat yang dipimpin, yang dibimbing, yang diikatkan oleh imam kita, yaitu Gus Tubi, agar kita selalu mendapat barokahnya Allah. Makanya terutama itu kita disuruh imam kita, jagalah persaudaraanmu, jagalah persaudaraanmu, jangan berpecah belah. Wa'tasimu bihablillah jami'ah wala tafarraqu. Jangan menyendiri, selinglah, sering komunikasi dengan saudaramu, dengan sanad-sanadmu. Syukur-syukur alhamdulillah sering mengadakan robito, walaupun tidak komen, tidak bicara, tapi kamu hatimu selalu sambung dengan saudaramu. Dan mudah-mudahan kalian semuanya terus oleh Allah saat ini sampai kita mati tidak akan ingkar persaudaraan.
hatimu kalian semuanya, saya yakin demi Allah tidak ada cacat di persaudaraan kalian semuanya. Yang kamu pandang apa? Karena Allah, karena keikhlasanmu. Ikhlas yaitu karena satu ikatan persaudaraan dunia sampai akhirat. Demi Allah saya percaya pada saudaraku semuanya. Dan kalian semuanya nggak ada hidupnya yang tidak yakin bahwa hidupnya itu tidak selamat. Karena saudaraku semuanya sudah jelas siapa yang kamu percaya. Saya yakin demi Allah kalian semuanya sudah tahu siapa yang layak kamu percaya saat ini sampai kita mati sampai di akhirat. Siapa yang menyelamatkan kamu. Di hatimu semuanya tidak ada kelakuan sedikit pun yang kamu percaya yang bisa menyelamatkan. Kamu menjalankan sholat, menjalankan kebaikan, itu semuanya karena taat menjalankan perintah Allah. Walaupun kamu menjalankan sholat, tidak kamu sandari. Tapi kalian semuanya dulu, kamu sandari kelakuanmu. Kamu tak terasa. Dan kamu merasa dulu bahwa kebaikanmu bisa menyelamatkan. Karena kamu dulu menyadari bahwa sholatmu, sedekahmu, hajimu bisa menyelamatkan. Sekarang saya yakin saudaraku semuanya sudah tidak bersandar di situ. Karena kalian semuanya sudah bisa membedakan siapa yang kamu percaya dan siapa yang tidak kamu percaya. Dan ingat, yang saya lakukan berbeda dengan yang saya percaya. Yang saya percaya adalah penciptaku sendiri. Yang saya percaya adalah yang menitipkan aku dalam kandungan ibuku. Yang menyelamatkan aku adalah yang merawat aku dalam kandungan ibuku. Kalian semuanya sudah tahu, saudara. Ingat, saudaraku semuanya, agar kita kembali ke Allah dengan selamat, harus iman utuh. Tidak ada ilah-ilah yang lain. Jadi seringlah bertanya di hatimu, masih adakah ilah-ilah yang lain atau Tuhan-Tuhan yang lain atau kepercayaan yang lain? Sering bertanya setiap hari. Dan selalu hidupnya selalu niat, dinyar-nyari niate. Tetap niat menuju Allah sampai mati. Dan persaudaraanku tak akan saya lepas sampai mati. Saya tak pernah ingkar pada saudaraku. Demi Allah, kalian semuanya saudaraku, tak ada sedikit pun noda keimanan. Karena saudaraku semuanya sudah tahu siapa yang kamu percaya yang bisa menyelamatkan. Gitu saudaraku. Mudah-mudahan ini sedikit pengetahuan atau ilmu yang dikasihkan oleh saya pada Allah bisa menjadi tambahnya keimanan saudaraku saat ini sampai kita mati. Amin. Barakallah. Cukup gitu saudaraku ya. Mohon saudaraku yang ingin bertanya tentang keselamatan atau kembali ke Allah dengan selamat. Monggo saudaraku pangestunipun. Monggo bertanya, monggo. Mantap, mantap. Bisa bertanya saudaraku tentang kembali kita
kepada Allah dengan selamat. Ada yang mau tanya? Saya Alimin, Kang Jono ini. Oh, nggih, siap. Monggo, saudaraku. Gantikan separa itu. Ya kan? Ya. Burung betul pertanyaannya. Oh iya. Wait. Wes takon barang ae pokok la iso jawab tak jawab gak iso. Mangke wonten ada yang bisa menjawab, pasti ada. Gak ada saudara kita yang nggak cerdas. Kalina saudaraku semuanya cerdas-cerdas. Monggo, Ora ada pertanyaan Nur. mosok lali san. Jangan malu-malu kucing, Lur. Waalaikumsalam. Monggo Pak Inung, tanya boleh. Itu yang tadi yang mau tanda tanya itu malu-malu kucing dia mau nanya apa Wes, katanya. Jangan wes jangan melamun takon dulu ae. dong. Tapi piye kate takon ya bingung wong ya wis roh dalane selamat piye iki. Kasih to Pak Enung. Eh, Yes, mudah-mudahan aja Allah selalu membuka hati kalian semuanya, selalu mempercaya Allah dengan ikhlas dan selalu sering menanyai hati kita masih adakah ilah-ilah yang lain. Karena keimanan kita itu kalau sudah murni pasti tahu cacatnya. Cacatnya apa? Ya tanya sendiri pada hatimu. Oh iya, yang saya percaya masih adakah? Opo amalaku atau sholatku atau sedekahku atau saya membantu orang ya. Kayaknya di hati saudaraku semua sudah nggak ada itu gimana ini? Aku saja masih adakah Tuhan-Tuhan selain Allah? Wes engko tak benakne wes tak jamin wes mesti langsung murni maneh. Mau tanya, Gus. Alimin, Gus. Alimin. Oke, monggo Bu Kaji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak menampakkan diri dulu, nggih. Oh, nggih, saya kurang adus gak sang malah aku gak penak. Gus, setiap manusia itu kan diperjalankan oleh yang kuasa ya, Gus. Iya, betul. Begini, Gus. Setiap takdir manusia itu berbeda-beda. Baik itu takdir apapun ini termasuk kehidupan tentang ekonomi, Gus. Iya, betul. Ketika ketika manusia itu ada perbedaan ekonominya, dia nyaman, Gus, dan ekonominya yang biasa. Setelah mereka itu sama-sama beriman, Gus, Iya. sama-sama beriman, yang uangnya banyak, dia ditakdir Tuhan untuk bermanfaat bagi yang lain, mengamalkan itunya, Gus, hartanya. Iya. Ditakdir punya nasib enak, akhirnya dia ditakdir juga mengamalkan hartanya. Dia juga beriman, Gus. Ini juga begitu. Yang tidak punya uang juga beriman kepada Allah, sama-sama imannya. Tetapi dia itu tidak punya kelebihan dalam hal materi, Gus. Sehingga dia hanya semampunya untuk bisa sekiranya bermanfaat bagi yang lain. Lah, adakah perbedaan di hadapan Tuhan ketika dia ditakdir harta banyak untuk sedekah makin banyak dan tidak punya, sedekahnya hanya semampunya. Dengan takdir Tuhan, antara perbedaan punya harta untuk sedekah dan tidak punya harta, sedekahnya beda-beda gitu. Dari situ adakah perbedaan, Gus? Di hadapan Allah, Gus? Dalam hal materi, Gus? Oke, betul. Sudah cukup gitu saja. Enggak, Gus. Oke.
Gini, saudaraku, ini pengetahuan atau ilmu yang dikasihkan oleh Allah. Urusan perbedaan di takdir itu pasti tidak sama. Tapi urusan kita di hadapan Allah, itu Allah tidak akan membedakan antaranya bahasa kasarnya orang kaya atau miskin. Karena di hadapan Allah itu bahasa kasarnya yang ditanyakan bukan hartanya Semua atau sama. kelakuannya, tapi keimanannya. Nah, sebenarnya yang sudah dikasihkan oleh Allah di takdir kita setiap hari di masing-masing saudara, itu sudah pas untuk kita. Nggak ada yang kurang. Belum tentu saudara kita yang uangnya banyak itu terus tenang. Karena apa? Lebih tenang yang nggak punya uang. Kalau urusan ketenangan, besok mikirkan apa umpama. Urusan besok mikir kirim kemana yang punya kambing banyak, wah cik mikir ngare, cari rumput. Kalau yang kerjanya di bangunan ya udah, pokoknya selesai nggak mau mikir. Jadi urusan takdir itu sudah pas untuk kita atau kebahagiaan kita diperjalankan oleh Allah. Orang yang beriman ini sudah nggak ada beda kalau orang beriman itu. Jadi kalau yang uangnya banyak atau yang kaya itu ya pas untuk dia sendiri sudah bahagia. Tapi kalau kita memakai perasaan, kadang kita itu kasihan. Wah saudaraku kok gini, tapi saya mau membantu, tapi dia kok males kerja, tapi saudaraku beriman, saudaraku jamaah. Ya. Itu pun loh masih ada kecacatan hatimu, karena saudaramu itu sudah diperjalankan oleh Allah seperti itu, sudah dirawat oleh Tuhannya. Jadi bahasa kasihan itu sebenarnya ya merebut sifatnya Allah. Padahal kita itu hidup di dunia sudah pas dikasihkan oleh Allah di takdir kita itu. Kalau urusan kita di hadapan Allah yang jelas tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin. Karena Allah hanya mengurus tentang keimanan kamu. Kalau kaya Tuhannya itu 9, kalau miskin Tuhannya 1. Kan ya enggak toh. Jadi Tuhan tidak mengurus urusan harta atau kaya atau miskin, tapi kalau kita di hadapan Allah itu Allah tidak membedakan antaranya kaya dan miskin. Karena Allah hanya mengurus keimanan kamu. Pokoknya walaupun itu miskin, tapi hanya Allah saja yang dipercaya, ya pasti selamat. Surganya ya podo. Keselamatannya juga sama. Walaupun itu kaya, terus tidak cacat, ya sama, cuman gitu saja. Karena yang ditanyakan Bu Kusnul Khotimah kan apa? Apakah ada perbedaan antaranya saudara yang miskin dan kaya di hadapan Tuhan? Kan gitu ya. Nah itu. Allah tidak mengurus tentang kaya atau miskin, harta banyak atau sedikit. Karena yang dikatakan sedekah atau jariah yang bermanfaat di jalan Tuhan, yaitu jariah atau sedekah yang dikasihkan orang atau orang lain atau saudara yang menjadikan tambahnya keimanannya, yaitu walaupun kamu mengeluarkan banyak harta, tapi kalau orang itu atau saudaramu tidak menjadikan imannya pada Allah, ya tidak bermanfaat di jalan Allah. Karena yang dikatakan bermanfaat di jalan Allah adalah orang itu menjadikan iman pada Allah. Kalau tidak menjadikan iman pada Allah atau percaya pada Allah utuh, berarti
ya tidak bermanfaat. Itu saudaraku Gus Nul. Monggo yang lain. Gimana Bu Gus Nul? Nggih. Kadang itu saya dulu itu melihat orang di kota saya Banyuwangi. Orang Iya. itu orang dermawan banget ya. Iya. Saya dulu lihat orang itu ibadah tekun kalau pagi bagi-bagi sedekah gitu. Eh, orang jual di pasar, orang sudah tua jual sayur diborong, ditaruh di masjid. Jamaah suruh ngambil seambil-ambil Ya, seenaknya karena ya mengikuti ajaran sendiri. bumi, tidak mengikuti ajaran langit. Ya semuanya itu karena ya itu agama bumi, yaitu bertuhan dengan agama atau persepakatan orang agamawan ya di situ. Ya, enggak kalau kita kaitkan dengan ilmu yang bermanfaat, harta yang bermanfaat bagi yang lain, gitu itu loh. Jadi kembali ke situ, enak yo punya harta, kita punya iman ke Tuhan, bisa sedekah banyak yo bisa tuh gitu dulu itu saya. Ya. Kan dulu kita yakini kan buat celengan itu, kan sedekah kita terus memberi semen di masjid, terus kasih uang di madrasah kan Enak buat yang celengan. damai Bu Husnul. Enak yang damai dan sadar Bu Husnul. Ya, Ya. Tapi sekarang ya sudah tahu mana agar harta kita itu bermanfaat itu gimana. Jadi iya itu. harta kita bermanfaat ya di situ. Pokok kita mengeluarkan harta atau apapun yang menjadikan orang itu iman pada Allah atau percaya pada Allah, yaitu termasuk sedekah yang bermanfaat di jalan Tuhan. Biar tidak seperti kasih makan semut, tidak ada Iya, arti. Artinya iya, hanya di dunia saja mendapat apa ya? Pujian, hanya mendapat pujian atau wah. iya. Ya, saya pikir ya memang garis hidupnya menjadi seperti itu dipercaya sama Tuhannya, punya harta untuk dibagikan kepada yang lain gitu. Nah, bagi yang tidak punya harta, kepingin bersedekah ya semampunya. Itu Ya akhirnya nanti di hadapan Tuhan tenaganya sama. kalau buat madrasah ya yang nukangi, yang usung-usung boto itu ya untuk Iya, kena di celengan. Kalau nggak ada yang kerja kan ya nggak jadi. Makanya sekarang kan banyak masjid dijual, kan ada sekarang itu. Banyak, saya sering bertemu ada tulisan masjid dijual. Karena orang kaya dapat uang banyak, terus membuat masjid, terus ditulisi masjid dijual, terus dibeli, terus disedekahkan pada orang kampung, diwakafkan. Nah, kalau itu dibuat sholat atau ibadah pada orang lain, kan orang itu terus mendapat pahala. Kan agama bumi kan seperti itu. iya. Makanya Syariat itu ingin. Syariat. yang lain, saudaraku yang lain yang bertanya, intinya pokok tentang keimanan pada Siap, saya Monggo yang siap. lain. Monggo yang lain. Ya, Oh, nggih. siap. Saya mau Wis apa aja wis menanyakan, takokno Syekh. wis. Takokno wis apa aja. Wis gak apa-apa Ya, misal. Begini, Syekh. Tanya Gus Saya mau Alimin. nanyakan. Mau Oh, tanya? ya, nggak apa-apa. Saya duluan, Oke, ntar Bo. belakang. Ya. Jadi tolak ukur kebahagiaan orang, kesadaran orang itu apa dari rasa syukur kita kepada Allah, Gus Alimin. Mohon penjelasannya, Gus Alimin. Kebahagiaan orang gimana? Tolak ukur kebahagiaan orang, kesadaran orang, tolak ukurnya itu apa dari rasa syukur kita kepada Allah. Tolong dijelaskan.
tolak ukur kebahagiaan kita pada Allah. Ukurannya itu yang tahu ya saudaraku semuanya. Kebahagiaan itu apa ya? Selalu bisa mengembalikan apapun yang kamu lakukan loh. Selalu tidak ada yang mengeluh. Bahasa bahagia gimana ya bahagia? Ya kebahagiaan di hatimu itu loh. Gimana rasanya bahagia? Kan sekarang banyak, saya itu bahagia, selalu semangat pada Allah, selalu bahagia karena saya bersaudara. Tapi kenyataan kamu di kehidupan kamu itu bertauhid apa enggak? Kalau masih belum bertauhid, ya hanya omongan saja, seperti ngaji tauhid, tapi yang kita cari adalah kelakuan yang bertauhid. Kalau kelakuannya belum bertauhid, ya tak akan kita bahagia. Kebahagiaan itu ya jenenge wong seneng, wong bahagia piye ya. Tolak ukurnya itu kan tidak ada ganjalan di hati. Terlalu ikhlas gitu loh. Jadi diperjalankan apapun itu nggak ada mengeluh hati. Jadi ikhlas karena selalu sadar bahwa semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Pasti yakin bahwa yang kita lakukan itu sudah takdir yang terbaik dari Allah. Kalau masih hati itu merasa tidak yakin, tidak mempercayai bahwa yang kita lakukan itu takdir yang terbaik, berarti cacat keimanan kamu. Karena pemberian Allah itu nggak ada kok yang jelek. Kalau orang beriman loh itu. Kalau orang yang tidak beriman merasa dicoba, nggak ada cobaan itu. Nggak pernah Allah itu mencoba gini, nggak ada uang, gini-gini itu bukan percobaan. Ya karena kalian atau orang itu nggak bisa kembali dan hatinya nggak yakin bahwa takdir yang dikasihkan oleh Allah itu yang baik. Wong takdirnya orang iman itu nggak ada yang jelek karena yakin bahwa yang ditakdirin oleh Allah itu sudah pilihan Allah yang terbaik. Masa orang beriman kok hatinya masih ada keyakinan bahwa kita itu dicoba atau nggak ada takdir yang baik. Tapi sebenarnya urusan baik buruk itu bukan di situ, tapi Allah hanya untuk meroses keimanan kamu saja. Urusan yang lain hanya sandiwara. Bahasa kasarnya gitu. Jadi nggak ada yang menyalahkan kamu gitu loh. Karena Allah hanya mempercayai atau memandang keimananmu saja. Bukan baik, buruk, miskin, kaya, atau hitam, putih. Kamu melakukan ini, dipandang agama langit, baik, dipandang agama bumi kan buruk kan banyak. Karena ajaran tauhid itu hanya agama langit yang kita pakai. Itu saudaraku. Jadi kalian tahu kok rasanya bahagia itu gimana gitu loh. Jadi tolak ukurnya itu keikhlasan kamu di hatimu mempercayai Allah. Itulah. Karena kalian semuanya orang beriman, pasti yakin dong apa yang kamu jalankan yang dikasihkan oleh Allah pasti takdir yang terbaik untuk kita dan kalian semua. Itu saudaraku. Terima kasih Gus Ngalimin. Kalau ditanyakan tolok ukur, menurut saya itu ya iman itu keimanannya tolok ukur. Kalau sudah beriman, berarti sudah menomorsatukan Tuhan pencipta. Ya betul. Jadi nomor Apapun satu yang kita karena lakukan, keimanan kamu. Kalau orang sudah imannya utuh, saya yakin pasti hidupnya itu bahagia. Wong kalian semuanya nggak ada kok hidupnya yang nggak bahagia. Pokok saudaraku hidupnya kok gak bahagia, berarti yo cacat imane wis kena ngomong ngono. Itu wis pasti positif.
Pokok saudaraku semuanya hatinya kok masih ada keraguan atau nggak bahagia, berarti kamu masih cacat keimanan. Perlu dibuka lagi, Gus. Iya, Diajak mendekat lagi, Gus. iya betul. Yang dibuka apa, Bu Kusnul? Lah, aku itu Bang Jono yang tahu atau Pak Inung. Nanya saya. Tadi Ya, saya belum 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 disuruh menanyakan. Sekarang saya udah disuruh menanyakan ini oke, sama Tuhan saya saya. siap menjawabnya. Sesudah kita iman, sesudah kita sadar menyadari setiap waktu, ikhlas saat ke depan Suaranya putus-putus Pak semua Inung. kita jalani. Gimana ya? Suaranya kurang bagus Pak Inung. Iya, enggak Oh putus-putus. iya, ya. Sinyalnya kali ya. Iya. Coba tes. Oke, Jelas nggak nih? ya kembali lagi, diawali Ulangi lagi. lagi ya, ulangi lagi ya. Iya, oke saudaraku. Se- Yang tenang, biar sinyalnya itu lancar. Yang tenang, hatinya kurang rileks. Oke, siap. nih. Sesudah kita iman, udah diberi iman oleh Sang Pencipta kita. Sesudah diri kita sadar setiap hari, setiap jam. Sesudah kita ikhlas sama Sang Pencipta kita, saat ini ke depan menetapkan sehari sampai pun ratusan tahun kita tetap menetapkan ke Sang Pencipta. Hanya Sang Pencipta kita percaya. Semuanya kita jalani. Ikhlas sudah. Yakin, iman udah. Itu di situ. Gimana kelanjutannya? Sesudah kita jalani semua. Apakah masih ada perjalanan? Apakah gimana? Maaf, terus mangalur lanjut. Oke, saudaraku Pak Inung. Pokoknya urusan pertanyaan Pak Inung, wes sudah cocok dan sudah terjawab semuanya. Jadi kita hanya menunggu keselamatan saja dari Tuhanmu. Karena yang kamu bicarakan sudah utuh semuanya. Kan sudah iman, sudah iman, sudah iman semuanya. Sudah jadi kelakuan, sudah dijalankan. Berarti Pak Inung hanya menunggu keselamatan dari Allah. Gitu Pak Urip ya. Iya Pak Urip. Suaranya Pak Urip ben mantep saya. Gimana? Oke. Oh, Keselamatan itu sebetulnya sudah diterima oleh Pak Inung ya. Contohnya, makan ikan laut. Durinya itu nggak ketahan. Kan udah selamat. Gitu. Terus bangun tidur, Pak Inung sehat. Bisa ada suara itu kan selamat. Sudah banyak, sudah selamatnya Pak Inung. Iya betul Pak Inung. Selamat sampean itu sudah. iya. Itu ada tulisan hamba Allah itu saudara dari mana ini? Hamba Allah. Itu ada. Masa enggak Lagi Hamba mana? tahu, Gus? dari mana? Dari Gus Tadi Tubi. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Kok nggak pernah ketemu ini saudara dari mana ini? Saya kok bingung nih. Oke, boleh bertanya kok. Assalamualaikum, Mbah Parno, Lampung. Oh ya, ini belum
titik biar ada suaranya, Mbak Parno. Assalamualaikum, Pak Zulianto dari Tulungagung pun ngantuk ae. Oke, wah lah iki Pak Zuli wis poel iki cedek besar iki bahaya iki laga. Wah, ada rada lemu iki payu nggo samarku. Ra ana wong tuku lur Jepara ra payu wedhuse. Oh, alhamdulillah Rabbil ngalamin. Ngalimin orang ngalamin. Assalamualaikum Pak Arianto Malang. Waalaikumsalam. Ya, monggo saudaraku yang lain yang ingin bertanya. Nggih, dulur-dulur Pak Suparno Lumpo, Pak Supriyanto Blitar. Wes alhamdulillah semuanya selalu semangat. Pak Mas Kuring Jeporo waras nggih. Ora kaya Mudin. Mudin nih. Pati Sapan ngelamine ganti ora kaya Mudin. Alhamdulillah sehat lur. Nggih, Ganti. Ganti semua. Pak Bari, Pak Takim, Assalamualaikum dari Kediri. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Selalu siap dan semangat. Oke. Udah nih. Nih. Nah, iki ndi iki Mbak Nurida Laila iki kosong blong enak iki gambar sepatu Oh, nggih wah iku jelas iki luwe iki ndelok dak Pak Sumarto Surabaya, Assalamualaikum. Sehat-sehat wae yo. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ngelumpuh karo dulur-dulur. Semoga kata lo. tetap Kata ini. Alhamdulillah. Sehat Pak Sumarto. Sehat Bu Kusnul, jenengan pripun? Sehat, kangen dulur. Gak tahu muncul. Kangen parane. Kangen rene tak dikebul. Kangen Bu Kusnul Iya, tak pernah animin besok. Ojo, hilang ya. Mohon maaf saudaraku. Ini sedikit ditambah nama sana dari Mbah Ali, yaitu bapak saya Zainal Abidin, biar menambahkan tentang menuju Allah dengan selamat. Itu saudaraku ya, nanti bisa ditambahkan pengetahuan atau pencerahan keimanan kita semuanya. Mudah-mudahan ilmu atau pengetahuan sedikit tadi selalu mendapat ridho dari Allah dan selalu barokah dan selalu menambah keimanan kita. Amin. Barakallahu rahayu saudara. Amin, amin. Mau diteruskan sama Bapak Zainal Abidin. Monggo Bapakku, waktu dan tempat kula persilakan. Mangga, Zainal Abidin, mangga. Pernah duren, Mas. Assalamualaikum saudaraku semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, saya Abidin. Selamat menuju keselamatan ke hadapan Allah. Jadi selamat itu harus iman. Lah, rukun iman kan ada 6. Percaya nanggone Gusti Allah, percaya nang malaikate, percaya nang kitabe, percaya nang nabine, karo percaya nang hari akhir. Nah, iman itu
harus takwa juga. Jadi iman tok itu ya gak selamat, kita harus takwa. Ya takwa itu bentuknya juga kelakuan. Takwa itu kelakuan ya jasad kita ini. Ya jasad ya perbuatan itu kelakuan kita. Iman tok gak selamat, jadi ya kudu kelakuan. Syahadat nang Gusti Allah nang nabine kalau nang kuli amri, jadi syahadat awake dhewe ya nang kuli amri barang. Mempercayai kuli amri juga, kalau tidak juga cacat. Jadi syahadat kita itu nang Gusti Allah ya nang Muhammad karo nang kuli amrine. Lah bentuke taat itu terus sholat. Sholat ki yo eling karo Gusti Allah. Jadi dalam bentuk apapun kita melakukan aktivitas itu selalu eling nang Gusti Allah. Percaya. Eling tok ya gak selamat, tadi percaya terus meyakini. Sholat. Lah kalau zakat itu kan hubungan dengan uang. Zakat itu sebenarnya kan juga nggak ada ilmunya sih ya. Ya seikhlasnya hati kita itu bagaimana itulah. Jadi semua itu sebenarnya kelakuan. Terus poso, lah bar poso terus haji. Jadi semua itu sebenarnya jadi satu. Jadi orang yang selamat itu semuanya jadi satu dengan jasadnya juga di dunia. Jadi selamat di dunia dan di akhirat. Dan takwa itu bentuknya juga kelakuan. Kelakuan kita sehari-hari. Sholat. Sholat itu juga sehari-hari sebenarnya kan 24 jam kita sholat. Kalau kita nggak tidur berarti kita sholat terus dengan pencipta kita. Semua itu jadi satu sebenarnya. Kalau sudah semua itu kan hati suci. Jadi itu juga kelakuan semua. Semua yang dikerjakan di dunia ini cuma rasa. Rasa ibadah, rasa apa itu kan rasa ya. Semua rasa, semua syariat. Semua syariat itu untuk menambah yakin kita kepada pencipta kita saja sebenarnya. Semua kelakuan kita, semua ibadah kita, semua amal kita, semuanya itu hanya untuk menambah keyakinan kita. Dan semua itu bisa dikerjakan dengan jasad kita, karena kita masih di dunia. Walaupun punya uang banyak, terus kita beramal. Kalau kita sudah sadar itu nggak ada ya, rasa amal-amal itu nggak ada dia. Cuma rasa. Nah, rasa-rasa semua itu untuk meyakini kita kepada pencipta saja. Di dunia ini adanya cuma rasa. Kalau sudah rasa semua itu dari pencipta, nah itulah kita kembalikan ke pencipta. Kita tambah yakin dengan pencipta kita. Jadi wujudnya taat itu ya syariat, ya jasad kita ini. Kalau kita kerja, ya kita tetap sadar gitu. Kita tidak bisa meninggalkan syariat karena kita masih hidup. Nah, kalau kita sudah seperti itu, kita pasti selamat di hadapan Tuhan. Karena yang kita kerjakan semuanya di dunia ini hanya untuk taat kita kepada pencipta kita saja. Nggak ada yang lain. Ya cuma gitu aja. Tambahnya siapa yang mau tanya, monggo dipersilahkan. Assalamualaikum, saya Jaimin Waalaikumsalam. Abidin, nanya saya. Ya.
Ini menanyakan sholat yang khusyuk gimana? Enggak seh. Khusyuk itu kaku nek esuk. Pak Inong. Khusyuk itu ya sadarmu ke Allah itu loh, putus apa enggak, kamu keluar dari Baitullah apa enggak, gitu aja. Kan yang tahu kan hatimu sendiri-sendiri. Kamu keluar dari kesadaranmu apa enggak. Jadi kamu melakukan apa saja. Maunya Mengerjakan menyat. apa saja di dunia itu loh. Kamu itu lepas dari kesadaranmu apa tidak. Kalau kamu lepas berarti kamu keluar. Berarti ya enggak khusyuk. Gitu Pak Inung. Cocok memang begitu Lur. Mangga saya jamin terima kasih. Karena orang iman itu dalam kondisi apapun itu dalam kesadaran. Kita berpikir pun dalam kesadaran. Kita punya angan-angan pun itu dalam kesadaran. Jadi nggak lepas dari kesadaran karena kesadaran sudah meliputi semuanya. Kalau kita berpikir kok nggak sadar berarti kita lepas, kita keluar dari kesadaran itu cepat kita kembali. Kalau kita sudah iman kan sudah tahu hati kita keluar apa tidak dengan pencipta kita dengan kesadaran kan tahu, cepatlah kembali. Kita niat pun tahu atau niat itu juga dari Allah kan. Semua niat itu sebenarnya dari Allah. Kita punya niat juga dari Allah. Terus kita lakukan itu enggak lepas dari kesadaran. Ya itulah kita sudah melakukan Quran sebenarnya setiap hari. Monggo siapa lagi yang tanya? Masalah amal, masalah apa, masalah sholat, masalah zakat, masalah itu hanya untuk menambahi keyakinan kita, semakin yakin dengan pencipta kita saja. Wong kita amal itu kalau nggak dikasih rezeki kita juga nggak bisa amal kok. Masa kita mau mengakui amalan kita? Ya malu dong. Monggo yang lain. Di dunia adanya rasa, lah rasa itu untuk tambah yakin kita kepada pencipta. Waalaikumsalam. Sadar biasa gimana? Kalau cuma rasa saja tanpa keyakinan itu bagaimana kalau di dunia itu? Ya Mestinya rasa-rasa kan itu, semua rasa itu kan dari pencipta kita. Rasa apa? Coba ungkapkan rasa apa sih? rasa senang maupun rasa jelek itu kan memang harus diyakini, itu kan dari yang maha kuasa juga. Kalau kita Ya, bersandar kepada takdir, iya. mereka yang beriman kan pasti sudah tidak ada itu apa itu. Kalau sudah merasa dirinya sudah beriman, artinya sudah terima apa adanya wong dari Allah. Itu kan kalau tergantung daripada iman kita. Makanya Jadi yang ketentraman, ketenangan atau kesenangan itu kan bukan tujuan kita. Tujuan kita kan iman dan yakin kepada Allah. Dan yakin di situ nanti kan ketenangan, ketentraman itu akan ikut sendiri kalau kita sudah iman dengan sepenuh hati, dengan sepenuhnya. Lah, ketentraman dan ketenangan, kenyamanan itu ikut cuma gitu, tapi itu bukan tujuan kita. ya benar, benar itu. Tujuan kita kan kepada yang maha kuasa. Ya. Makanya kalau dikasih rezeki banyak senang. Ini tujuannya kemana? Kita harus berpikir di situ. Masa tujuanku kesenangan ini kan bukan. Lah itu untuk kita tadi bisa tambah yakin dengan pencipta kita kalau dikasih rezeki. Kan begitu. Ya.
Sadarnya orang beriman yang benar-benar iman dengan sadarnya orang jadab yang beriman, perbedaannya gimana, Gus? Jadab itu apa sih? Aku tidak tahu juga jadab itu. Jadab geblok karo Gusti Allah, Kang. Yang dimaksud Bu Inung jadab itu sekali ngucap terjadi gitu Pak Bu Inung. Jadab itu geblok karo Gusti Allah. Itu loh. Itu pun juga kehendak Allah. Dia pun sebenarnya nggak bisa apa-apa juga. Kalau dia meyakini bisa ya di situ sudah melenceng. Nah, Orang iman itu nggak pernah merasa bisa ya. Contoh di sini ada jalan yang licin terus Bu Inung itu lewat. Hati-hati lewat situ. Tapi Bu Inung Bu Kusnul tetap lewat akhirnya jatuh. Lah itu kalau nggak didengerin ya itu jatuh. Itu karena omongan saya ya itu nggak boleh seperti itu. Ya jatuh enggak itu bukan omongan kita. Yang jatuh enggak itu sebenarnya Allah yang menjatuhkan bukan karena kita. Iya. Artinya kalau jadab itu kan karpe yang orangnya kan. Padahal yang kita inginkan kan kalau orang beriman itu kan sudah terima itu yang Allah yang memberi. Allah yang begini kan begitu mestinya ya. Ya, orang Jadab jadab tuh kita masih pengakuan nanti di situ. iya pengakuan itu. Makanya kalau Itu dari seperti ini kita semua itu nggak ada orang jadab. Nggak ada ya benar. Yang sakti cuma Allah. Sakti Allah. Ya benar. Kalau orang sakti masih melakukan ritual-ritual, dia nggak terasa di situ loh menduakan Allah. Tapi halus di situ nggak terasa dia. Neraka tempatnya ya Pak. Nggak tahu aku nggak ikut nyita sih. Soalnya dia berhasil karena pinter gitu maksudnya. Ya, karena melakukan ritual-ritual jadinya dia sakti apa-apa itu. Ya nggak apa-apa lah, memang kita seperti itu. Kita nggak boleh. Monggo yang lain. Pak Budiono, ya Budiono Blitar ya. Lah wis padha sadare penak lho ra dhewe. Kalau sudah sama-sama sadar itu kita enak bicara itu. Kita soalnya sama-sama hati yang buat nerima. Kalau yang nggak sadar itu nanti pikiran itu susah gitu. Ayo Bu Krisno, tanya lagi. Monggo. Tanya lagi. Zoom. Zoom itu kan melalui proses demi proses, fase to fase, step by step. Bagi jamaah yang baru gabung, ya, terus ikut Zoom mendengarkan. Di situ mungkin masih ada kebingungan. Mau tanya, dia nggak berani. Begitu. Itu. Kalau nggak berani ya biar kesasar. Kalau kita malu bertanya ya kita sudah kesasar juga. Itu berarti kan tugas setiap korwil. Nah, iya toh yang kau bilang juga bisa menerangkan kenapa malu, tinggal bertanya saja kok. Iya, kan biasa yang baru katanya malu bertanya sesama berjalan. Tanya. Tapi insya Allah kalau kita sudah berjamaah ya nggak tersesat lah. Kita sudah satu jamaah, sudah satu kapal. Iya. Iya, korwilnya. Jangan malu-malu kucing, Bu Husnul. Cuma kesadaran kita itu sebenarnya sudah sama ya. Cuma di situ kan biasanya orang itu
ada yang bisa tablik, ada yang enggak. Jadi orang itu kan juga enggak sama. Jadi Iya, benar. ceritakan kelakuannya saja itu loh juga enggak bisa, itu juga banyak. Benar. Tapi di Jadi jamaah itu walaupun belum bisa tablek, walaupun bisa tablek, yang bisa tablek itu merangkul banget gitu, merangkul ta- banget dengan jamaah yang belum bisa tablek dan mengaku di situ pinter jamaah saudara tapi kita. aku yakin kalau jamaah sini nggak bisa tablik, tapi nanti kalau di luar itu bisa kok sebenarnya. Soalnya Iya. dia kan biasanya itu canggung dengan saudara-saudara mau tablik, tapi kalau di luar dia bisa. Dengan keyakinannya dia pasti bisa menerangkan. Betul itu, betul. Ini benar seperti itu. Kalau sama saudara-saudara biasanya dia kan jangkung karena ini ya. Tapi kalau di luar dia pasti bisa menerangkan tauhid yang murni. Karena sudah seiman. Iya. Misal ada jamaah yang tablek di luar masih kaku atau belum bisa menjawab, itu jangan malu-malu untuk tanya ke korwilnya atau kepada sanat-sanat yang di atas, jangan malu-malu. Iya. Karena sanat-sanat yang di atas itu atau ketua korwil atau jamaah sesaudara-saudara itu semua itu saudara, nggak ada pinter-pinteran, nggak ada gitu loh. Nggak ada. Saling ngayomi, saling ngayomi biar nggak sampai ketinggalan kapal. Kalau aku di hadapan jamaah malah aku ini selalu di bawah. Jadi aku kadang itu nggak bisa bicarakan seperti itu. Jadi saudaraku sudah semua pada di atas. Aku masih di bawah. Makanya saya kadang diam saja kan seperti itu. Kalau lagi Robito. Iya, menggiring istilahnya, gendong. Soalnya kita itu kalau sama saudara merasa lebih atas ya. Itulah sebenarnya iblis cuma di situ ya. Iblis. Merasa lebih atas, lebih bangga. Cuma itu aja. Daripada yang lain dia merasa di atas itu aja. Cuma iblis cuma segitu aja. Iya. Sebanyak ilmu apapun, walaupun kita apa kitab, tapi di situ kita meremehkan saudara kita. Itu sudah terpeleset kita. Tapi Gus, dengan bimbingan ulil amri kita di dalam jamaah ini, itu insya Allah sudah tidak ada rasa tinggi ilmu, tinggi tablek apa gitu, nggak ada. Ya, Karena karena kita kan sama-sama sadar ya. semua sama gitu. Jadi alhamdulillah nggak main perasaan dan pikiran, sudah otomatis netral gitu. Oke. Jadi keselamatan itu hati kita sudah harus yakin. Kita pasti selamat itu harus yakin dalam hati. Kalau kita meragukan keselamatan, berarti kita juga meragukan Allah. Jadi kita harus yakin karena kita sudah dijadikan orang iman dan dipilih oleh Allah. Karena Nah, itu kan ya. Gus, sampean wedar. Banyaknya keselamatan tidak bisa dihitung. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sudah banyak keselamatan yang diterima. Begitu, Gus. Ya itu kan surga kan di situ sebenarnya. Iya. Makanya adanya malaikat itu kan cuma sistem-sistem ya. Jadi kita itu hidup setiap hari itu sebenarnya kalau kita di situ senang, bahagia itu sebenarnya kita itu dilayani sama sistem-sistem itu. Yang namanya surga kalau kita sudah iman. Sistemnya malaikat juga seperti itu, nggak bentuk seperti Gusnul Cowanti terus melayani aku, nggak seperti itu maksudnya. Jadi melayani kehidupan kita untuk mendekat kepada pencipta kita itu loh. Kita terang terus itu loh. Itu dilayani sama malaikat-malaikat. Masa Gusnul cantik. Ora ketok. Gambar gak ketok gitu. Waktu. Sifat sampean jelas nih maneh. Sifat malaikat yang ada di diri manusia. Malaikat itu sebenarnya yang bagaimana? Barangkali ada
jamaah yang baru. Malaikat itu ya sistem melayani kita hidup di dunia itu loh. Yang kita terus bisa senang, bisa bersyukur, terus bisa merasakan apapun. Lah kita di situ menambahi keyakinan kita itu kan sistem terangnya hati itu loh. Terangnya hati itu loh sistem itu malaikat. Lah kalau kita dalam kehidupan menghadapi kita itu gelap, lah itu sebenarnya kan iblis. Tapi nggak bentuk iblis itu enggak, maksudnya kan di situ. Jadi gelap itu ya iblis itu. Hati kita gelap itu loh. Jadi sistem. Berarti yang kita rasakan senang itu berarti sistem malaikat selalu mengikuti. Melayani kita. Iya, melayani kita. Lah kita kan sudah di surga. Terus gini, kan kadang orang itu mendapatkan takdir yang tidak enak. Kalau dipikir main perasaan, main otak, susah, buat susah ya susah. Tapi dibuat nggak susah, wes seneng aja. Berarti itu malaikat itu. Iya. Lah susah kan bukan tujuan kita juga. Susah senang kan bukan tujuan. Kita kan sudah tahu tujuan. Ya susah kayak nggak susah gitu loh. Senang ya biasa, susah ya kayak nggak susah. Kalau susah itu kalau dirasakan sampai ke hati, sampai pikiran dan perasaan semua merasakan susah, itu namanya juga neraka. Jadi jalan Shirathol Mustaqim itu ya di dunia ini. Surga juga di dunia ini, sholat juga di dunia ini. Sama, semua itu jadi satu. Puasa juga di waktu kita ini. Di semua itu kita berjalan dengan semua itu. Shirathol Mustaqim ya sekarang ini hatimu lurus apa enggak? Tanyain kan gitu. Kamu sedih apa enggak lah? Kalau kamu dikasih takdir kok sedih berarti itu neraka kamu. Cepatlah kembali kan kita sudah sadar. Nah kalau susah diterus-terusin ya biarkan saja. Kalau sudah tahu iman kok kenapa susah? Nah, yang lain monggo. Kalau nggak ada sudah ditutup di jam berapa? Jam berapa? Monggo yang lain. Semua ilmu-ilmu kan cuma jalan. Pengetahuan ilmu kan jalan. Kita kan sudah tahu jalan, sudah tahu tempatnya. Kita sudah tahu tempat. Kalau kita bicara ilmu kan itu cuma jalan-jalan. Pengetahuan. Ya nggak apa-apa untuk menambah keyakinan kita. Gus, kita sadar aja Gus. Itu nanti malaikat itu selalu mendampingi ya Gus. Ya iya toh. Akhirnya seneng terus Gus. Sadar aja Gus. Lah, No? untuk tanggane wong taman guyang, guyu pikir rembong ngono. Bablasan itu. Maksudnya sadar gini, ketika menemukan takdir yang tidak enak, langsung sadar ke Allah gitu Gus. Ini dari Ya, Allah. iya. Tuh. Ya, Akhirnya kan itu dari Allah. oh, ini dari Allah. Seneng Gus. Kan nggak Iya, jadi sedih. Kan nggak jadi sedih, soalnya kita bisa tahu kembali tempatnya kembali kita sudah hafal. ya masuk Tempatnya ke kembali sudah Baitullah hafal. itu, Pak. Ya, Pak, masuk ke Baitullah itu ya. Iya. Aki Pak Catur piye iki ya Pak Catur gak tahu teko Pak Catur. Arep teko ompane kok diidep menak teko. Kang Bidin, Nggih. saya menambahkan aja. Monggo. Jadi rukun iman itu kan yang pertama percaya pada Allah. Ya.
terus percaya sama malaikat-malaikatnya. Ya. Yang ketiga, para nabi dan rasul. Terus kitab-kitabnya. Terus hari akhir, dan yang terakhir itu qada qadar. Ya. Itu kalau dilarikan ke diri kita, malaikat itu apa sih? Malaikat itu simbol ketaatan. Ketika kita sudah mengetahui pencipta kita itu siapa, berarti kita itu simbol malaikat itu apa? Ya, kita taat. Ketaatan kita itu pada Sang Pencipta, pada Allah itu bagaimana? Jadi itu simbol ketaatan kita kepada Pencipta kita. Terus yang ketiga, iman pada Nabi dan Rasul. Nabi itu ibaratkan jasad. Rasul itu adalah jabatan, utusan. Nah, Ya. jadi kita itu adalah utusan yang taat pada Allah. Jadi kalau kita merasa utusan, apa yang harus diperbuat seorang utusan? Nah, setelah itu kitab-kitabnya. Kalau yang di luaran, kalau lari keluar itu ya kitab Jabur, Taurat, Injil, dan disempurnakan oleh Al-Quran. Lari ke diri kita tuh apa? Kita tuh hanya rela dan ikhlas. Ketika kita sudah rela, ikhlas, itulah wujud Al-Quran di diri kita. Ya. Terus hari akhir. Hari akhir itu kan kita kembali ke innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, kita tuh hidup bersama Allah. Kita hidup di dunia ini, apa yang harus dilakukan oleh orang iman sebagai utusan, karena sudah bersama Allah. Apa yang harus dilakukan? Itu namanya hari akhir, hidup. Tidak mati. Jiwanya hidup. Apa yang harus dilakukan? Yang terakhir, qada qadar. Jadi takdir, ketika kita menjalani takdir itu, kita sudah tahu sistemnya, berarti kita itu sudah menjalani. Jadi urut-urutannya itu, rukun iman itu larinya ke syahadat. Nah, Ya, kan jadi itu rukun perlu iman lah. dicek Baru tuh. rukun iman kan rukun Islam. Iya, karena syahadat itu masuknya ke rukun iman. Ya. Jadi itu harus tahu. Jadi ketika sudah tahu qada qadar, jadi kita itu sudah menjalani. Oh, jadi kita itu tahu. Gilirannya itu kita tahu. Berarti betul-betul menjalani. Karena kita sudah tahu. Iya. Makanya semua itu kan di dunia ini kita menjalankan. Iya. Jadi kita, rukun iman itu kita tarik ke dalam diri kita. Jadi kita tahu, oh ternyata yang malaikat seperti ini tak. Oh Nabi, Rasul itu seperti ini ya. Kitab-kitabnya itu seperti ini ya. Nah, kita kan bisa cek diri kita. Apakah sudah kelakuan Al-Quran? Apakah sudah utusan utuhnya? Ataukah sudah hidup? Sudah menjalani takdir? Percaya pada Sang Pencipta? Nah, kita itu bisa cek posisi kita masing-masing.
Iya. Itu aja saudaraku Kang Bidin. Iya, monggo matur nuwun. Makanya kalau sudah iman terus Islam itu kan jadinya kelakuan, takwa. Nah, takwa itu kan nanti jadinya bisa rahmatan lil alamin. Ya bentuk takwa itu sebenarnya ya ini ya, contoh gini saja. Kamu jam 12 itu nggak ada apa-apa kok kamu itu musikan terlalu keras lah, itu berarti kan di situ belum ini ya. Kalau kita sadar belum rahmatan lil alamin. Jadi kita itu dengan semua manusia, semua makhluk itu harus bisa rahmatan lil alamin. Jadi bentuk takwa itu di masyarakat itu nggak membuat resah, itu juga termasuk semua itu. Kita itu di masyarakat itu nggak membuat resah masyarakat. Kalau sudah takwa tapi kok membuat resah masyarakat itu belum takwa, belum rahmatan lil alam. Ya kita kan tuh sudah tahu sendiri kan, kita kan sudah sadar. Kita sudah koreksi diri kita semua bagaimana ya takwa. Bentuk takwa itu bagaimana kita harus koreksi sendiri-sendiri biar tahu. Soalnya itu juga kelakuan. Iya. Kalau yai gak ditelok, pokoknya nggak tahu yai kayak gini. Sudah mengaku beriman, sudah menjadi orang takwa, sudah sadar, tapi di masyarakat selalu membuat resah masyarakat itu belum takwa. Kita harus bisa jadi rahmatan lil alamin kepada semua makhluk. Nanti kan semua saudara ini kan nanti kan semua kan sudah dididik Allah. Kalau kita sudah berjamaah, sudah satu jamaah, di situ Allah sendiri yang ngasih pengetahuan. Allah sendiri yang mendidik, kita sudah berjamaah dengan imam kita. Nah, di situ Allah sendiri yang mendidik. Makanya jangan khawatir kalau kita sudah iman dan berjamaah. Nanti Allah pasti akan mendidik saudara-saudara lewat takdir-takdirnya semua. Itu saudaraku. Kotoran-kotoran hati itu pasti akan bersih. Dengan sedikit-sedikit pasti akan bersih. Yang membersihkan juga Allah. Karena kita sudah punya niat, maka Allah akan membersihkan niat kita yang masih kotor-kotor itu. Monggo saudaraku. Ya sudah cukup di sini ya. Nanti lain kali ada waktu disambung lagi. Siap, Syekh Abidin, siap. Semoga Allah selalu merahmati kita semua di dunia dan di akhirat. Amin. Aku kembalikan ke moderator. Monggo. Alhamdulillah. Monggo Mas Dian kembali ke Cukup. Demikianlah. Oke, monggo pun. Pun monggo Mas Dian, monggo. Demikianlah acara Zoom kita malam hari ini. Kami atas nama host mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan bagi sedulur-sedulur semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada sedulur-sedulur yang telah hadir dalam acara Zoom kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua dan sebagai keselamatan bersama dalam persaudaraan dunia akhirat yang kita jalanin ini.
untuk selalu berada dalam keridhaan Sang Pencipta. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu kita akhiri hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beristirahat. Saudaraku.